Selamat pagi anak-anak. Namo Sanyang Adi Budaya Namo Buddhaya. Pada pertemuan hari ini kita belajar bab 2. Tentang Tripitaka Pedoman Hidupku. Tujuan pembelajaran di bab ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik mampu mengenal kitab suci agama Buddha sebagai sumber ajaran agama Buddha dengan benar. 2. Peserta didik dapat memahami isi kitab suci Tripitaka dengan benar. 3. Peserta didik dapat menyebutkan keragaman kitab suci dengan benar. 4. Peserta didik mampu menerima dan mempraktikkan nilai-nilai moral kitab suci agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. A. Mengenal ragam kitab suci. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka atau Tipitaka. Tripitaka berbahasa Sanskerta, sedangkan Tipitaka berbahasa Pali. Keduanya sama artinya, yaitu Tri atau Ti artinya tiga, dan Pitaka artinya keranjang atau kelompok. Tripitaka atau Tipitaka berarti tiga keranjang atau tiga kelompok, yaitu Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. 1. Winaya Pitaka. Winaya Pitaka berisi peraturan disiplin bagi para biku dan bikuni. Winaya Pitaka mencakup perintah Buddha Gotama tentang perilaku dan pengendalian diri berupa tindakan jasmani maupun ucapan. Winaya Pitaka terdiri atas 5 kitab, yaitu sebagai berikut. 1. Parajika, pelanggaran-pelanggaran berat. 2. Pacittiya, pelanggaran-pelanggaran ringan. 3. Mahawaga, bagian lebih besar. 4. Culawaga, bagian lebih kecil. 5. Pariwara, ringkasan winaya. 2. Sutta Pitaka. Sutta Pitaka berisi khotbah-khotbah Buddha selama 45 tahun. Sutta Pitaka memuat 5 buku, yaitu sebagai berikut. 1. Digha Nikaya, kumpulan ceramah yang panjang, memuat 34 sutta. 2. Majjhima Nikaya, kumpulan ceramah yang sedang, memuat 152 sutta. 3. Samyutta Nikaya, kumpulan khotbah yang setaraf, memuat 7.762 sutta. 4. Anguttara Nikaya, kumpulan khotbah yang setahap demi setahap, berisi 9.957 sutta. 5. Khuddaka Nikaya, kumpulan khotbah yang lebih kecil, berisi 15 buku. Sutta Pitaka merupakan kumpulan semua khotbah Buddha Gotama di berbagai kesempatan dan kepada orang yang berbeda. Di samping itu, beberapa khotbah juga disampaikan oleh siswa-siswa utama beliau, misalnya Sariputta, Moggallana, Ananda, dan sebagainya. Semua khotbah Buddha Gotama yang terhimpun dalam Sutta Pitaka dibabarkan sesuai dengan berbagai kesempatan untuk orang-orang yang berbeda wataknya. 3. Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma adalah ajaran yang lebih tinggi atau ajaran khusus dan unik karena ajarannya yang mendalam dengan menggunakan pendekatan analitis, keluasan jangkauannya sehingga tercapainya pembebasan. Abhidhamma Pitaka berisi kumpulan berbagai doktrin Buddha Gotama yang dikelompokkan, disusun, dan diatur secara sistematis serta menyajikan intisari ajaran Buddha Gotama. Abhidhamma Pitaka terdiri atas 7 kitab, yaitu 1. Dhammasangani, yaitu penggolongan Dharma. 2. Vibhanga, yaitu berisi tentang pembagian. 3. Datukata, yaitu pembahasan mengenai unsur-unsur. 4. Ugalapanati, buku tentang perorangan. 5. Katawattu, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan persengketaan. 6. Yamaka, yaitu buku berpasangan. 7. Patana, yaitu buku tentang hubungan sebab musabab. B. Kitab suci agama Buddha dari berbagai tradisi. Setiap agama memiliki perbedaan tradisi atau sekte.
Begitu juga agama Buddha terdiri atas beberapa tradisi atau sekte termasuk kitab sucinya. Kitab suci dari tradisi apa saja yang ada di agama Buddha? 1. Agama Buddha dengan tradisi Theravada. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Pali berupa Parita, banyak berkembang di negara Buddhis, salah satunya Thailand. 2. Agama Buddha dengan tradisi Mahayana. Agama Buddha dengan tradisi Mahayana, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan Mandarin, berupa sutra-sutra berkembang di daratan Tiongkok. 3. Agama Buddha dengan tradisi Tantrayana atau Vajrayana. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan Tibet, berupa mantra-mantra, banyak di negara Tibet. C. Kitab suci agama Buddha dari berbagai negara. Kitab suci agama Buddha tidak hanya berasal dari berbagai tradisi, tetapi juga berasal dari berbagai negara. Karena keberagaman agama Buddha dan kitab sucinya berasal dari negara yang berbeda, bahasanya juga berbeda. Sampai saat ini, kitab suci agama Buddha masih terbatas pada bahasa Pali, bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Taiso, dan bahasa Tibet. Negara yang memiliki kitab suci agama Buddha, di antaranya sebagai berikut. 1. India masa klasik. India masa klasik merupakan tempat asal mula agama Buddha. 2. Thailand. Thailand merupakan negara tempat berkembang agama Buddha mazhab atau tradisi Theravada. Kitab suci agama Buddha di Thailand berbahasa Pali. 3. Tiongkok. Tiongkok merupakan negara tempat berkembang agama Buddha mazhab atau tradisi Mahayana. Kitab suci agama Buddha di Tiongkok berbahasa Mandarin dan Sanskerta, yaitu Tripitaka. 4. Tibet. Tibet merupakan negara tempat agama Buddha mazhab atau tradisi Tantrayana atau Vajrayana. Kitab suci agama Buddha di Tibet berbahasa Sanskerta, yaitu Tripitaka. 5. Indonesia. Indonesia merupakan negara tempat agama Buddha di zaman kerajaan yang memiliki kecenderungan pada mazhab atau tradisi Tantrayana. Kitab suci agama Buddha di Indonesia berbahasa Jawa kuno Kawi, yaitu Sanghyang Kamahayanikan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang keragaman kitab suci agama Buddha ditinjau dari berbagai aliran atau tradisi dan negara. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi.